Namun biasanya seiring berjalannya waktu, tanaman sawit yang keadaannya seperti ini, yang terinfeksi penyakit seperti ini, itu lambat laun akan pulih kembali dia kan. Nah, namun akan pulih kembali, tapi itu akan menghambat pertumbuhannya ya. Dia akan jauh berbeda ketinggalan pertumbuhannya dibanding kawan-kawannya yang lain. Nah, pada video kali ini kita akan bahas ini bagaimana cara pengendalian yang mendekati efektif agar penyakit seperti ini dia cepat pulih, agar penyakit seperti ini tidak memperlambat pertumbuhannya ya dibandingkan dengan kawan-kawannya yang lainnya. Karena apabila tidak cepat ditangani, itu akan jauh ketinggalan pertumbuhannya dibanding kawan-kawannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobatku semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga saya dan sobat sehat. Amin. Oke sobat-sobatku, kembali lagi kepada saya Rio Penghidupan yang mempunyai trik-trik fenomenal tentang kelapa sawit. Jangan lupa ya, subscribe dan tekan tanda loncengnya kalau ini bermanfaat. Oke. Penyakit seperti ini sampai saat ini belum tahu penyebab pastinya kenapa sawit ini sampai seperti ini gitu ya. Nah, penyakit ini dinamakan biasanya itu adalah penyakit tajuk atau crown disease. Nah, tentunya kalau belum tahu penyebab pastinya kenapa penyakit ini menginfeksi tanaman sawit ini, berarti belum juga tahu ada pengendalian yang pasti untuk mengendalikan penyakit seperti ini. Nah, ada tiga persepsi kenapa kelapa sawit ini seperti ini ya. Kenapa dia pelepahnya itu bengkok dan daun-daunnya itu mati. Yang pertama itu karena ada yang beranggapan, persepsi yang pertama karena jamur ya. Karena jamur. Ada yang kedua karena penyakit genetik ya. Dan yang ketiga karena jamur Ganoderma. Nah, itu. Yang pertama yang ingin saya jelaskan itu karena jamur. Nah, kalau seandainya penyakit seperti ini terjadi karena jamur, tentunya sawit yang berdekatan dengan kelapa sawit yang telah terinfeksi jamur ini akan akan lebih besar pengaruhnya, dampaknya terhadap tanaman sawit yang ada di sebelahnya, ya kan? Nah, namun sampai saat ini belum ada hasil yang pasti tanaman kelapa sawit yang telah terinfeksi seperti ini itu menyerang tanaman sawit yang di sebelahnya. Karena kan sifat jamur ini dia berpindah-pindah tempat melalui udara, bisa terbawa udara. Nah, kalau seandainya itu terbawa udara, jamurnya itu akan otomatis menginfeksi kelapa sawit yang ada berdekatan dengan kelapa sawit yang telah terinfeksi jamur seperti ini. Namun kan sekarang itu kalau seandainya ada kelapa sawit yang seperti ini, dia tidak menginfeksi tanaman sawit yang sebelahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu karena penyakit genetik. Nah, saya lebih cenderung kepada penyakit genetik ini. Kalau penyakit genetik itu adalah penyakit bawaan dari indukan, asal indukannya kelapa sawit ini tadi. Dari mana dia berasal? Dari indukan mana dia berasal? Berarti indukannya yang dahulu yang menghasilkan kelapa sawit ini itu telah terinfeksi penyakit layu tajuk seperti ini juga dahulunya. Nah, kalau yang ketiga itu karena penyakit Ganoderma katanya kan. Nah, kalau biasanya itu jamur Ganoderma itu biasanya itu menyerang pangkal batang kelapa sawit kita atau akar kelapa sawit kita. Ya, sementara ini dia menyerang tajuk-tajuk tanamannya, pelepah-pelepah atasnya itu ya. Dan daun-daunnya itu pada mati. Ya, jadi ini kurang cocok dibilang karena penyakit jamur Ganoderma. Nah, setelah kita mengenal faktor penyebab tanaman kelapa sawit kita seperti ini keadaannya, karena infeksi jamur dan karena faktor genetik tadi, nah kita akan membahas selanjutnya yaitu tentang cara pengendaliannya.
Kalau dia tanaman sawit kita sudah seperti ini keadaannya, ini otomatis perkembangan pertumbuhan tanaman sawit kita akan melambat ya. Tentunya ya kan lambat kita untuk memanen kalau seperti ini. Nah, bagaimana cara dia biar memutus siklus hidup penyakit ini agar perkembangan tanaman kelapa sawit kita itu mulai cepat kembali? Yang pertama itu kita akan menggabungkan cara-cara tadi, maksudnya itu menggabungkan penyebab yang dua tadi menjadi satu ya, karena infeksi jamur dan karena gen. Kalau dia infeksi jamur penyebabnya, cara pengendaliannya itu dengan cara menyemprotkan fungisida ya. Fungisida itu bisa kita beli di toko-toko pertanian ya. Itu kita tanya saja kepada penjual itu fungisida untuk tanaman kelapa sawit, itu biasanya ada di label label tulisannya pada setiap fungisida itu. Nah, kalau dia ada di situ namanya pengendalian untuk kelapa sawit, itu belilah sobat-sobatku semua. Di situ ada tulisannya pencegahan untuk jamur pada tanaman kelapa sawit. Itu belilah itu. Sobat semprotkan ke seluruh bagian tanaman ini ya, seluruh bagian tanaman yang telah terinfeksi jamur. Nah, seperti ini. Itu trik yang pertamanya ya, karena disebabkan oleh infeksi jamur. Kalau trik yang keduanya faktor genetik tadi ya. Nah, kalau dia faktor genetik itu tidak bisa kita berikan penyemprotan fungisida ya, karena dia bukan disebabkan oleh jamur. Nah, caranya yaitu dengan cara memotong, memotong setiap tajuk-tajuk ini, setiap tajuk-tajuk yang telah terinfeksi ini. Nah, mari kita contohkan sobat-sobat. Kita potong bagian ini, bagian yang telah terinfeksi jamur, atau bagian yang disebabkan oleh faktor genetik. Dia mana bagian yang telah terinfeksi tadi, kita potong aja. Kita potong sampai bagian yang sehatnya. Ya. Mana dia bengkok-bengkok itu, kita potong saja semuanya. Oke sobat-sobat semua, ini sudah pernah saya praktekkan terhadap tanaman kelapa sawit saya sendiri. Yang saya lakukan seperti ini, alhamdulillah itu berhasil sobat-sobat semua. Nanti akan saya tunjukkan tanaman kelapa sawit yang telah pulih dari keadaan seperti ini. Ini adalah dulunya pernah terserang penyakit tajuk ya, yang ini. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sudah membaik, sudah tumbuh
lumayan normal kembali ya. Dulunya ini parah penyakit tajuknya ya. Nah, bisa sobat bedakan ini pertumbuhannya agak lambat ya daripada kawan-kawan yang lain, sementara kawan-kawan yang lain sudah besar. Nah, ini sudah berbuah ya. Kawan-kawan yang ini nah sudah besar-besar, sementara ini dulunya pernah terkena penyakit tajuk. Alhamdulillah sudah bagus kembali ya, sudah mulai mau berbuah, sementara kawan-kawan yang lain sudah panen. Nah, nih kawan-kawan yang lainnya sudah mulai panen. Nah, nih. Nah, ini yang pernah terkena penyakit tajuk tadi. Alhamdulillah, setelah saya perlakukan dengan sistem saya sendiri, alhamdulillah dia sembuh kembali.